Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, tinggallah seorang pemuda bernama Arga. Ia baru saja lulus dari perguruan tinggi dan kembali ke rumah besar keluarganya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, baru menikah lagi setelah kematian ibu Arga beberapa tahun lalu. Ibu tirinya, Laras, adalah sosok yang memancarkan pesona dalam setiap langkahnya. Elegan, anggun, dan dengan aura kematangan yang membuat siapapun di sekitarnya terpesona. Hubungan antara Arga dan Laras awalnya terasa canggung. Bukan karena permusuhan atau ketidaknyamanan, tetapi lebih pada jarak emosional yang tak terhindarkan. Laras baru di hidup mereka, dan Arga masih mengenang ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan di antara mereka mulai berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih samar, tak kasat mata, tapi terus tumbuh. Pagi itu, Arga duduk di teras belakang, menatap langit yang cerah dan mendengarkan desiran angin yang bermain-main di antara pepohonan. Ia merasa damai, tetapi pikirannya tidak benar-benar tenang. Suara langkah ringan Laras yang mendekat membuat Arga tersadar dari lamunannya. Laras datang, mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang melekat pada tubuhnya dengan pas. Senyumnya ramah, namun ada kehangatan tertentu di balik tatapannya. "Kau suka duduk di sini, ya?" Laras membuka percakapan, duduk di sebelah Arga, sedikit mendekat sehingga Arga bisa merasakan kehadirannya dengan lebih kuat. Arga menoleh, sejenak terdiam sebelum menjawab. "Iya, tempat ini tenang. Rasanya nyaman berada di sini." Laras tersenyum, kali ini lebih lembut. "Aku juga suka. Di sini rasanya jauh dari segala hiruk-pikuk." Angin bertiup pelan, menyapu rambut Laras yang jatuh ke bahunya. Ada sesuatu yang begitu halus, namun menggelitik perasaan Arga. Mereka tak berbicara banyak setelah itu, tetapi keheningan di antara mereka bukanlah keheningan canggung. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang menggantung di udara, menambah ketegangan yang aneh di antara mereka. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin sering. Mungkin karena ayah Arga sibuk dengan pekerjaannya dan sering bepergian, Arga dan Laras sering menghabiskan waktu bersama di rumah besar itu. Laras akan menyiapkan makan malam, dan Arga yang tidak pernah terlalu tertarik dengan urusan dapur mulai menawarkan bantuan. Momen-momen kecil saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan atau ketika tatapan mereka bertemu dan bertahan sedikit lebih lama dari seharusnya, mulai menjadi hal biasa. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, mereka duduk bersama di ruang keluarga. Lampu-lampu redup menerangi ruangan, menciptakan suasana hangat dan intim. Laras sedang membaca buku, sementara Arga hanya menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Setelah beberapa saat, Laras menutup bukunya dan menatap Arga. "Kau tampaknya sedang memikirkan sesuatu," dikatanya perlahan, suaranya hampir seperti bisikan. Arga menoleh, sedikit terkejut oleh tatapan intens yang diberikan ibu tirinya. Ia merasa tenggorokannya kering, tetapi ia mencoba tersenyum. "Bukan apa-apa, hanya sedikit lelah mungkin." Laras tersenyum tipis, senyum yang penuh pengertian. "Kau sudah bekerja keras sejak lulus. Mungkin kau perlu istirahat." Ada sesuatu dalam caranya berkata-kata, sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Tatapannya begitu dalam, seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam pikiran Arga. Pemuda itu merasa aneh. Ada keakraban yang tumbuh, tetapi di balik itu juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Malam itu, saat Arga hendak kembali ke kamarnya, Laras menghentikannya di tangga. Ia berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari Arga, dan dengan suara pelan, ia berkata, Arga, kau tahu aku selalu melihatmu sebagai lebih dari sekadar anak dari suamiku." Perkataan itu membuat Arga terdiam. Ia menatap Laras, bingung dan terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya hampir tercekat. Laras tersenyum lembut, tetapi di balik senyumnya ada sesuatu yang lebih dalam. "Kau sudah dewasa sekarang. Dan aku tahu ini mungkin terdengar salah, tetapi kita tidak bisa berpura-pura selamanya bahwa hubungan kita tidak berubah. Aku merasa semakin dekat denganmu." Arga menelan ludah, mencoba meresapi kata-katanya. Suasana di antara mereka berubah menjadi begitu tegang, hampir tak tertahankan. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tetapi ia tak pernah membayangkan Laras akan mengakuinya. Laras, ibu tirinya, sosok yang selalu ia hormati, kini mengungkapkan perasaan yang tak pernah ia duga. Ia merasa hatinya berdebar-debar, tetapi bukan karena ketakutan atau kemarahan. Ada rasa lain, rasa yang selama ini ia coba tolak. "Aku tidak tahu harus berkata apa,"
Kata Arga dengan jujur, matanya menatap ke arah Laras yang tetap berdiri tenang di depannya. Laras hanya tersenyum, kemudian melangkah mendekat, pelan-pelan, sebelum berhenti tepat di hadapan Arga. "Kau tak perlu mengatakan apa-apa," bisiknya. "Kita biarkan saja semua mengalir seperti apa adanya." Dengan kata-kata itu, Laras berbalik dan naik ke lantai atas, meninggalkan Arga berdiri di tangga, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di balik keheningan malam itu, ada sesuatu yang baru muncul di antara mereka, sesuatu yang tak mungkin diabaikan lagi. Dan sejak saat itu, keintiman tanpa kata terus tumbuh. Tidak ada tindakan eksplisit atau pengakuan lebih lanjut, namun setiap interaksi mereka, dari cara Laras menatap Arga hingga cara Arga menanggapi dengan kebingungan yang samar, memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar hubungan ibu tiri dan anak tiri biasa. Tepat di bawah permukaan kehidupan sehari-hari mereka, ketegangan itu tetap ada, berkembang tanpa disadari, membuat segalanya terasa berbeda. Hari-hari berlalu, namun ketegangan halus di antara Arga dan Laras semakin kuat. Tidak ada kata yang diucapkan secara langsung, tidak ada tindakan yang melanggar batas, tetapi ada perasaan tak terelakkan yang menyelubungi mereka. Keduanya sadar bahwa hubungan ini, meskipun tidak pernah dinyatakan, kini berada di wilayah abu-abu, jauh dari apa yang seharusnya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, mereka berdua duduk di ruang keluarga. Laras tampak anggun, seperti biasa, dengan raut wajah tenang yang tak pernah benar-benar menunjukkan apa yang ia rasakan. Arga duduk di seberang, berpura-pura membaca buku, tapi pikirannya tak bisa fokus. Setiap gerakan Laras, setiap detil kecil dari caranya berbicara atau tersenyum, selalu mengalihkan perhatiannya. "Arga, aku ingin bicara denganmu," kata Laras tiba-tiba, suaranya lembut namun jelas. Arga menurunkan bukunya dan menatap Laras, hatinya berdebar. Ia tahu apa yang akan dibicarakan, namun ia tak tahu bagaimana harus menghadapi percakapan ini. Laras menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tahu hubungan kita berbeda. Dan aku juga tahu bahwa apa yang ada di antara kita tidak mudah dipahami." Ia berhenti sejenak, menarik napas pelan. "Tapi ada batas yang harus kita jaga, demi kita berdua dan demi ayahmu." Arga terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Laras mengakui apa yang ia sendiri rasakan, tetapi juga mengingatkan mereka akan kenyataan yang tidak bisa dihindari. "Aku tidak ingin menghancurkan apapun yang ada di sini," dilanjut Laras dengan nada penuh pertimbangan. "Kau adalah bagian penting dari hidupku sekarang, Arga. Bukan hanya sebagai anak tiriku, tapi sebagai seseorang yang penting. Tapi hubungan kita tidak bisa lebih dari ini." Tatapan Laras begitu tulus, penuh dengan campuran emosi yang rumit. Arga merasa ada kekosongan di dadanya, tapi di saat yang sama, ia juga merasakan kelegaan aneh. Kata-kata Laras, meskipun sulit diterima, adalah apa yang mereka butuhkan. "Aku mengerti," dijawab Arga dengan suara yang hampir berbisik. Matanya bertemu dengan mata Laras, dan di sana ada pengertian yang mendalam. Hubungan mereka telah mencapai batasnya, tetapi di dalam batas itu, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa diukur dengan perasaan sederhana, sebuah pemahaman yang halus dan penuh makna. Laras tersenyum kecil, senyum yang hangat namun penuh penutup. "Terima kasih, Arga. Aku tahu ini tidak mudah." Malam itu, setelah percakapan mereka berakhir, Arga duduk sendiri di kamarnya. Angin malam meniup pelan tirai jendelanya, membawa kesejukan yang aneh. Ia merenungi semuanya, bagaimana perasaannya terhadap Laras, dan bagaimana hubungan mereka telah berubah. Namun, ia tahu, keputusan Laras adalah yang terbaik. Meskipun ada perasaan mendalam yang tidak terucap, mereka memilih untuk tidak melangkahi batas. Laras tetap menjadi sosok penting dalam hidup Arga, lebih dari sekadar ibu tiri, tetapi juga seseorang yang memahami dirinya lebih dari yang ia kira. Mereka tetap hidup dalam keharmonisan, namun dengan kesadaran penuh bahwa perasaan mereka harus berada di tempat yang aman, jauh dari godaan yang bisa merusak segalanya. Dan di tengah semua itu, hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dewasa, lebih matang. Bukan dalam bentuk cinta yang liar atau penuh gairah, tetapi dalam keintiman yang halus dan mendalam, sebuah perasaan yang menghormati batasan dan kenyataan hidup. Disinilah akhir mereka, bukan akhir yang dramatis, tetapi sebuah penutup yang penuh pemahaman dan kedamaian, di mana mereka berdua bisa terus menjalani hidup dengan perasaan tenang. Arga menatap langit dari jendela kamarnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa semuanya akan baik-baik saja. Laras, meskipun tetap menjadi misteri baginya, adalah bagian dari hidupnya, dan mereka telah memilih jalan yang benar.